Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خليله وصفيه أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang sangat mulia dan sangat cerah ini, di tempat kita ini dan dimanapun di seantero dunia, kita sama-sama melantunkan takbir, tahmid dan tahlil, memuji kebesaran Allah, menandakan hanya Allah lah yang besar, kita semua ini adalah kecil. Lantunan-lantunan takbir tersebut harus masuk ke jiwa dan raga kita, bukan hanya ucapan yang kita ucapkan sering-sering, tetapi harus masuk maknanya ke lubuk hati kita dan kita implementasikan di dalam perbuatan kita, ibadah kita sehari-hari, bahwa tidak ada yang besar, hanya Allah lah zat yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah surat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap momen-momen Idul Adha, di situ ada dua ibadah yang sangat mulia sekali, yaitu ibadah kurban dan ibadah haji. Yang mana dua ibadah ini baginda kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menuntun kita untuk mengikuti tata cara ataupun syariat dari Nabi kita Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Baik itu ibadah kurban ataupun ibadah haji tidak lepas dari syariatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makanya Nabi kita Ibrahim ini termasuk uswatun hasanah. Di samping Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam Al-Qur'an disebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya telah ada di dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa itu uswatun hasanah, yaitu suri tauladan yang baik. Begitu juga pada diri Nabi kita Ibrahim alaihissalam ada juga uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, yang mana itu juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dalam surah Al-Mumtahanah ayat keempat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sesungguhnya telah ada bagi kamu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, fi Ibrahim, di dalam diri jiwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dia. Dua sosok yang sangat mulia ini kita juga sering sebut-sebut di dalam sholat kita. Sholat, seketika kita membacakan sholawat yang disebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dua sosok ini benar-benar menjadi uswatun hasanah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada dua aspek besar yang bisa kita ambil dalam kita meneladani Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini harus kita jadikan contoh. Karena Idul Adha ini ukurannya adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ibadah kurban, ibadah haji, ibadah Arafah, puasa Arafah, kita disudahkan puasa Arafah. Itu semuanya adalah bagaimana Nabi Allah Ibrahim dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan uswatun hasanah, suri tauladan buat kita, umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa? Kita harus tahu bahwa Nabi Ibrahim itu sangat teguh memegang, sangat teguh terhadap akidah dan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Keimanan, ketauhidan, akidah. Beliau sangat-sangat Nabi yang terkenal dengan tauhidnya, keesaan, mengesahkan Allah. Yang mana dalam surah Al-An'am Allah menuntun dia supaya dia mencari Tuhan. Allah menuntun dia supaya dia membantah kaum-kaum musyrikin pada waktu itu dengan cara mencari Tuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am tersebut, "Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadza rabbi." Dan seterusnya, ketika datang malam, Nabi Allah Ibrahim melihat apa yang dilihat pertama kali, bintang. Ternyata bintang itu lenyap. Itu bukan Tuhan saya, katanya. Setelah itu dia melihat lagi bulan. Nah, ini mungkin Tuhan saya. Tapi ketika bulan itu juga lenyap, ini bukan Tuhan saya. Terus datang siang, dia lihat matahari. Ada akbar, mungkin ini yang lebih besar, ini Tuhan saya. Falamma afalah, ketika tenggelam juga itu matahari. Inni bari'un mimma tusyrikun, saya berlepas diri dari orang-orang yang mensyirikkan Allah, mensekutukan Allah. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh. Sesungguhnya aku alihkan wajahku, aku tundukkan pikiranku, ragaku hanya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi tersebut, yang menciptakan bintang, yang menciptakan bulan, dan yang menciptakan matahari. Ini keimanan. Kita harus kuatkan keimanan kita, keimanan anak-anak cucu kita. Di tengah gelombang modernisasi saat ini, kita lihat banyak sekali orang menjual belikan akidah dan keimanannya demi mendapatkan secuil dari kebahagiaan dunia ini. Ya bi'adinahu bi'aradin minad dunya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Orang bisa paginya beriman, sorenya kafir. Atau sorenya beriman, pagi besoknya dia kafir. Karena apa? Dia menjual agamanya. Dia menjual keimanannya. Karena mengharapkan sedikit kesenangan dunia ini. Ini kita harus waspada. Keimanan kita harus kuat, anak-anak kita. Jangan sampai anak kita kena pacaran, berubah keimanannya, berubah agamanya. Na'udzubillah. Kita juga karena jabatan, karena uang, karena sogokan, dan karena yang lain, kita gagalkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan meladeni perilaku uswatun hasanah Nabi Allah Ibrahim ini, bagaimana dia dengan keimanan dan ketauhidan dan akidahnya yang kuat, inilah yang harus kita pegang. Apapun usaha kita, apapun jabatan kita, dan ibadah kita juga, kalau tidak didasari dengan keimanan yang kuat, ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua apa? Lulusnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan berbagai ujian yang Allah berikan kepadanya, sampai dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemimpin umat manusia. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi kita Ibrahim alaihissalam dengan beberapa ujian, dengan beberapa kalimat. Fa'atammahun, dan dia sukses menyempurnakan ujian tersebut, dan dia sukses melaksanakan ujian tersebut. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah berfirman, sekarang aku jadikan kau ya Ibrahim sebagai imam untuk seluruh umat manusia. Ini karena apa? Karena ujian. Manusia tidak lepas dari ujian. Orang miskin diuji, orang kaya juga lebih berat ujiannya. Orang ahli maksiat diuji, orang ahli ibadah lebih berat ujiannya. Karena walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Allah pasti akan menguji kita. Selama kita hidup di dunia ini, pasti ujian Allah itu akan datang kepada kita. Allah uji kita dengan apa? Dengan ketakutan. Bisyai'in minal khawfi. Ketakutan hilang jabatan, ketakutan hilang proyek, ketakutan hilang mobil, hilang motor, hilang rumah dan sebagainya. Dan juga ketakutan apa? Diuji dengan apa? Kelaparan, minal ju', wal khawfi minal ju', wa naqsin minal amwal, kekurangan harta benda, kemiskinan, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal anfus, jiwa sakit, meninggal. Ini semua ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti akan dia ujikan kepada kita sebagai umat manusia. Wasdamarat, buah-buahan yang berarti adalah harta benda kita. Inilah ujiannya. Allah suruh basyirus sabirin, beri kabar untuk orang-orang yang sabar. Dengan ujian kita sabar, dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ujiannya? Kita tahu semua, ini sudah masuk. Yang pertama apa? Ujiannya, Allah menyuruh Nabi kita, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu meninggalkan anaknya dan istrinya pada waktu anaknya masih bayi.
yang mana anaknya ini yang dia idam-idamkan. 80 tahun lebih Nabi Allah Ibrahim tidak memiliki anak. Setelah dia nikah dengan yang namanya Sayyidah Hajar, dia memiliki anak yang namanya Ismail alaihissalam. Setelah itu dia tinggalkan di tempat yang gersam, yang sekarang kota Makkah. Allah Subhanahu wa taala memaparkan dalam Al-Qur'an dalam surah Ibrahim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarat la'allahum yashkurun. Rabbana, ya Tuhan kami, ya Tuhan kami, ini askantu min dzurriyyati biwadin, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku, aku telah menempatkan keluargaku sesuai dengan perintahmu ya Allah, kata Ibrahim alaihissalam, di lembah yang tidak mempunyai tanaman, di lembah yang sangat gersam. Dulu Makkah itu sangat gersam para jemaah. Tidak ada air, tidak ada pohonan. Disitulah Nabi Allah meninggalkan anak yang masih bayi sama istrinya. Demi apa? Demi ujian dari Allah. Menerima ujian dari Allah. Tadi Allah disuruh untuk hijrah, untuk pergi ke Palestina sana, dan istri dan anak itu dia tinggalkan di Makkah. Ini ujian yang pertama untuk Nabi Allah Ibrahim, dan dia berhasil dengan ujian tersebut. Ujian selanjutnya yaitu ujian kurban. Ujian kurban setelah dia datang kembali ke Makkah, disitulah Allah menguji Nabi Allah Ibrahim untuk mengorbankan anaknya yang sangat dia cintai. Ini pelajaran bagi kita. Mungkin setiap tahun kita mendengarkan kurban ini, setiap ada tahun kita mendengarkan kurban ini, tetapi jangan hanya di mulut, jangan hanya di ta'lim, jangan hanya di khutbah. Kita harus implementasikan kepada diri kita. Karena Nabi SAW dengan tegas mengatakan, "Man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mendapatkan keluasan rezeki, barang siapa ada keluasan rezeki untuk membeli seekor kambing, untuk membeli seekor sapi, falam yudahi, dan dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana. Jangan, kata baginda Nabi SAW, mereka mendekati tempat-tempat sholat kami. Memang benar, jumhur ulama mengatakan ini sunnah muakkad, tapi sunnah yang hampir wajib bagi orang yang mampu. Mari kita berkorban. Korban ini bukan hanya seumur hidup, tapi setahun sekali kita harus mengeluarkan Allah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Allah tidak menyuruh kita untuk mengeluarkan anak kita. Allah tidak menyuruh kita untuk membunuh anak kita sebagai tanda takwa kita kepada Allah. Karena korban ini sebagai tanda kita takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "La yanalullah luhumuha wa la dima'uha, walakin yanaluha taqwa minkum." Tidak akan sampai daging darah hewan itu kepada Allah. Yang sampai adalah ketakwaan kamu kepada Allah. Yang berarti tanda ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yang sering disebut oleh khutbah, oleh khatib Jumat. Karena kita takwa kepada Allah, bagi orang yang mampu harus mengeluarkan uang untuk membeli hewan kurban. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbiruhu 'ala ma hadakum. Demikianlah Allah tunjukkan hewan-hewan kurban ini. Supaya apa? Supaya kamu membesarkan Allah. Membesarkan Allah atas apa hidayah yang Allah berikan kepada kamu. Berarti orang yang
mengeluarkan hartanya untuk berkorban itu adalah orang yang mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita harus membesarkan Allah. Makanya setiap kita menjadikan surga, itu ada hal ini. Kita disarankan, dianjurkan oleh Allah supaya banyak-banyak kita bertakbir sampai hari tasyrik. Karena itulah, sampai hari itulah dibolehkan kita untuk mengeluarkan hewan kurban. Maka hari itu juga kita dianjurkan untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hikmah penyembelihan hewan kurban ini. Tanda cinta kita kepada Allah, tanda dekat kita kepada Allah, tanda takwa kita kepada Allah, tanda kita mengeluarkan untuk apa? Ketakwaan sosial kita dengan bertakwa. Ada dua dimensi kurban ini, dimensi hablum minallah dan dimensi hablum minannas. Dimensi kita, takwa kita kepada Allah dan juga takwa sosial kita sama. Ketakwaan sosial berarti sosial kita bersosial, kita bermasyarakat. Kita tidak memikirkan diri sendiri, tetapi kita pikirkan juga apa? Kita pikirkan orang-orang miskin di sekitar kita. Ini juga hikmah atau dimensi berkurban. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa lagi kita contoh dari akhlaknya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam apa? Sesuai dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbi habli minas shalihin. Doanya Nabi Allah Ibrahim yang sering dia ucapkan sampai dia memiliki anak, ya Tuhanku, habli minas shalihin, berilah aku anak yang saleh. Ini juga anjuran yang sangat-sangat penting sekali, contoh yang sangat penting sekali. Kita lihat bagaimana Nabi Ismail benar-benar anak yang saleh, anak-anak yang ikhlas. Ketika akan dipotong oleh Nabi Allah Ibrahim, dia ikhlas. If'al ma tu'mar, kata Nabi Allah Ismail. Ya abati, wahai bapakku, lakukan apa yang engkau disuruh. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan mendapatiku, kata Ismail, ya ayahku, termasuk orang-orang yang sabar. Nah, ini anak yang soleh. Anak yang soleh merupakan investasi kita, Bu. Jamaah sekalian, Bapak. Investasi dunia dan akhirat itu adalah anak yang soleh. Kalau anak kita yang soleh, besarnya kita tidak akan menjadikannya pembantu. Dia akan menghormati kita, menghargai kita, menyayangi kita. Itu investasi kita di dunia, investasi kita di akhirat insya Allah. Dengan doa-doanya selama dia di dunia, Allah berikan ganjaran pahala kepada kita berkat doa-doa anak yang saleh. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini, karena banyak sekali hikmah kurban, hikmah haji, itu semuanya adalah dari syariat Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Kalau kita banyak-banyak nanti belajar, insya Allah dengan ilmu ini kita bisa menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, cinta kepada Allah, dekat kepada Allah, rela berkorban untuk Allah. Korban